Yes, boy. Happy. We want that beat. Say yo. I feel. When ooh, yes, boy. Happy. Ada saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada sampai kapan Yesus, segala beban hidupmu. Dia hanya sejuta doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti matamu dan saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat. Salam dahta perminjata sadarion biar ase alat-alat komunikasi dinonaktifkan. Tata ibadah kita minggu sadarion memang model bahasa Semelungun. Orang minggu misericordias domini, warna liturgi botak atau putih. 9 Psalm 4 ayat 1 dan 9 siang. 3 tahun Yohanes 1 Yohanes 10 ayat 1 dan 90. Topik membuka kesenangan sinar saling dua obat atau cahaya Tuhan yang bisa. Karena itu kita ibadah biar hasil kita sepun kita uhur takon seberapa saat sejenak. Amin. Riap mahita jom-jom. Puji hita Tuhan ka, mengitiloding haleluya, nomor 20, ayat 1, tambah 2, tambah 5, tambah 20.
Ibagas gorani nebata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa ton binapasing sito palangit pakon tanahon. Pinujima nebata Bapa ni Tuhan Yesus Kristus, nadop manubuhkon hita pa dua halihon, domu hubani bagal ni idop ni uhur ni. Marihitay parpuhon ni Yesus Kristus sumbani namate, ase marpangarapan na manggolo kita. Sora seda, na somartikas, na sora melus, na sinipan bata inagoritas. Ngiramot kondo hita hinorhon ni gogoh ni bata, marihitayon na persayaon, asidas hita hukadwahon, nadop sirsir si patalaron bani panorang parpuju. Sana siam, agepe marboru na siam, pakin sonari, anggokondo ibagas bagai ni pandaso. Ase taridah mapitah pitang persayaon na siyam, naharganan marimbang omas naraseda, agepe dong maiuti bagas apuy, bahin puji-pujian, asangapon apa hamulyaon, bani partalar ni Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunggu mahita. Pinujima tongon ham na ibata nami ibagas Kristus Jesus.
nadop man layak-layakon idop ni uhurmu ban nami, gabi jupahan nami pangarapan namang goluh ibagas ham. Marhati ridahan matongon pitah ni hapor sayawan nami hubamu, marhitay nadop ipatuduh ham hanami padua alihon, jana ondos matongon golus dokah ni in ban nami. Marhiton ni indo aseroh hanami hubamu bani persembahan namion. Jalo anjaha ondos bamuma haganupan golu rosi pamujion nami. Das subani partalar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Gundulma kuria mandoding mahita. Nomor 140 ayat 1. Mahita jongjong. Martonggo mahita masopot kon dosata. Ham Tuhan na bata ibagas turuh ni uhur roh dohanami hubamu mansopot kon dosa nami. Ay na mangaku dohanami buhay dolang ihur jahon hanami ahana patut ihur jahonan nami. Halaniay patut dohanami hona uhumanmu. Ham Tuhan idop ma uhurmu ban nami. Gatido hanami mangelak humbani tanggung jawab nami, pajongjong kon hasitongan pakon habunaranmu, jana hurang berani do hanami mamorsan silang, halani mabiar hanami bani risiko. Buinando ipake hanami panorang mamikirhon diri nami sendiri, marimbang mamikirhon na hinarusuhon ni uhurmu. Paluaham mahanami humbani uhur biar pakon gobir. Ham Tuhan, hidup ma uhurmu ban nami. Sonari ibuban hanami do haganupan dosa nami hulubemu, irik mengakuhon, nasirsir do hanami pabayonmu, aseboy hanami mandalanukon hatamu, janah beri hamma tondimu lah membubay hanami bani guluh nami. Ham Tuhan, hidup ma uhurmu ban nami.
Tangar anjaha haporsai hitama hatani naibata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Anggo isopot kon hita dosata, hatengeran ni uhur anjaha bunardo ia manasap dosata. Apa pabosi hita kumbani haganup hagedukun. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosata. Alanyay, pataridahkon hitam ma tanda-tanda ni parguluhan na bayo. Asa nga pon ma baninay bata ibago. Mahuria mandoding mahinta. Sada akon obat. Tangar hitama hataninay bata natar surat bani sada Johannes tolu ayat sada das subani pitu. Sada Johannes tolu ayat sada das subani pitu. Partinandaan ni anak ninay bata marimbang anak ni Sibolis. Tonggor na siyama bagal ni holong ni uhur ni nabinere ni bapain bata. Gabetar goran do hita anak ni nay bata. Anjahain do hita tongon. Halaniay lang itanda dunion hita. Halaniseng itanda iya. Nasyam hinaholongan anak ni nay bata do hita nuan. Anjahaseng talar ope barang nagabe ahado hita. Tapi iboto hita do, ang godop talar iya, isi himahita songon si, ay dahon tama iya, sonaha iya sa sitong ni. Anjahagan nup, namar pangarapan sonin bani, bapasing madirini,
songon ia napasing ay. Ganup na makurdahon dosa, palanggar do ay huma banitita. Ay dosa ay mapalanggaron banitita. Ibotoh na siyam do, laho membuat dosa tado ia asero. Seng adong dosa ibagas iya. Ganup na marianan ibagas iya, seng mardosa. Ganup si pardosa, lape ongga ididah iya, anjaha itanda pelang iya. Nasyam dakdanakku, ulang ma ipaoto-oto halak nasyam, nga makordaon hapitoron, aydo napitor, songon iya napitor ay. Amen, martuah do na manangar hatani bata, anjaha na marimbaga sponsi. Mandoding mahita. Nomor 101, acara pakon lima. Tiap mahita jongjong. Saksion hitama hapor saya ontain, songon na sinaksion ni haganup na por saya banisap tanohon. Ahu por saya bani na bata bapa, pargogoh na sutarimbang, namano palangit pakon tanohon. Ahu por saya bani Jesus Kristus, anak ni na bata nasasadain, Indo Tuhanta, na tinimuhkon ni si Maria, sangga lape haliapan, marhitay tonoy na pasing. Namanaron na parangit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, mati anjahay tanom, turun na goritoru, mulak manggolo humbani na mati, baniyari patuluhon. Naik ke surga, anjahay undul siyamun niya bata bapa, pargogoh na tarimbangin. Unjay miya mulak magira, laho mangumihala na manggolo, pakon nadop mati. Ahu por saya bani toni na pasing, bani kuliah parsada na pasingin, parsoron ni saga pasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon niya kula, pakon bani hagaluhan sa dokah ni dokahin. Amen, hundul ma ria. Mandoding mahita.
Timang baita kuyun kita Pagkagan tungo Imulan tataro kita Pada Tiap main jongjong martong mahinta. Bapa nami na surga, terima kasih mabamong Tuhan. Yapkon hanami ditongon, pakapokonmu, banan nami haganupan puriamu, ibagas sa minggo na le Tuhan. Boy hanami use martupu, ibagas sagot na diyon, ginmale Tuhan, nalah mamuji, pakon pasangapon, buranmu. Haganupan nila Tuhan, tedo wala ni guguh nami, tapi hala ni holong mu ditongon nila Tuhan ban nami, haganupan kuriamu, membere haguluhan, bani haganupan napas kehidupan nami, hari lepas hari nila Tuhan, boyhan nami tongon, marparsauran riapokon kuriamu bagas saderion. Tuhan, bani haganupan program kerja, bani haganupan horja tanggung jawab, kegiatan ni kuriamu bagas nasa mingguon, bumatongon dalam kon hanami le Tuhan bagas kuriamu. Bani haganupan le Tuhan, boy mardalan torsa, in mahalani pan promotion tumang le Tuhan. Sitongtong matongon le Tuhan, adirham bagas haganupan kegiatan ni kuriamu, ase mardalan torsa Tuhan ibagas parusuhan ni iburmu. Bapak surga, bani keluarga nami nalangboy diap pakunhan nami bani ponarangon jemaat mule Tuhan. Bani haganupan keberadaan ni sedia, bani horja ni sedia Tuhan, bani liburan ni sedia. Amma tongon memberi malas nihur bani sedia. Tuhan, bani minggu-minggu nalahoroh, buhay nami seriap nalaho mamuji pakon pasangapon buranmu. Bapak surga, martonggodo nami secara khusus bani anak sekolah minggu nami le Tuhan. Bereham matongon uhur natotap sedia marpangarapan hubamu. Natotap sihol ni hurun sedia Tuhan nalaho marlajar nalaho manangar hatamu. Terlebih pun le Tuhan hubani guru-guru sekolah minggu nami. Bereham matongon le Tuhan tunduimu na pasing mengajari sedia. Kasi Tuhan haganupan pengajaran ni sedia. Buy matongon le Tuhan takas torang yatu si dakdanak nami haganupan. Nalahaw buhal ni sedia bani pagduluan ni sedia. Nalahaw buhal ni sedia le Tuhan bani hatamu, bani sedalanan honon sedia, bani haganupan
hari-hari kehidupan sedia ke depan. Bapa di surga, secara khusus matonggo dohomani hanami bani pemudamu le Tuhan, kemudian kuliamu. Bani haganupan keberadaan sedia le Tuhan. AHP tongon keadaan sedia bani panarongon. Bamuma dondoskon hanami sedia haganupan pemuda nami le Tuhan. AHP rencana sedia. Yakin doha nami le Tuhan. Turut campur tangan ham bani perguluhan sedia. Asal matong-tong sedia orot hubamu, marpangarapan hubamu, bani haganupan kegiatan kehidupanmu sedia le Tuhan. Bapa di surga, secara khusus homa martonggo doha nami hubani keluargani Bapak wapeng nami ja ale Tuhan keluarga besar rontongon bagas duka cita lani duma perlobe yalapkam hantong-hatongan sedia inang adik ini butuh nami ketua bet nami lani haganupan pardalanan ni sedia le Tuhan hukuta amma nakosaman sedia ase tongon le Tuhan haganupan torsa mardalan acara na marparlumuan hubani na parlobi tungoni nyalopham keluarga binhalongan sedia tutungah-tungahan sedia itu. Bapak surga martonggo doha nami secara khusus hubani bangsa pakun negara nami le Tuhan bani haganupan nadop dalam pun hanami bani kehidupan berbangsa pakun bernegara nami le Tuhan. Jadi tongon hanami sama hanami lang seiya sekata bani haganupan rencana ni bangsa pakun negara nami. Tapi patotap hama uhur nami le Tuhan haganupan bangsa pakun negara nami. Sipe nadok terpilih jadi presiden wakil presiden. Binmale Tuhan na terbaik dari yang terbaik. Nadop jatuan ham nalaho memuji pakon pasangapon pakon marpar mudu-mudu bangsa negara nanyon Tuhan nalaho marpar mudu-mudu masyarakat namin Tuhan hubani kehidupan yang lebih baik hubani hari-hari yang akan datang. Percaya doh namin Tuhan hubani pemimpin namin nasionari tertinggi dan sebenarnya terendah ma tongtong marpar gogoy sidele Tuhan. Bapak surga martonggo doha nami tongon hubani kegiatan nami bagas minggu nalahoroh amma hadir tongah-tongah nami le Tuhan. Ape kegiatan nami bani kuriamu amma mangujur hanami haganupan nalaho berpartisipasi bani haganupan kegiatan ni gereja nami le Tuhan. GP aha fungsi dan tanggung jawab namin itu riau oleh Tuhan sembardalan matongon pelayanan terlebih pamujian nami hubamu pematunggo nami le Tuhan percaya doha nami ham tong hadir di tengah-tengah nami ngalahom perguguhan nami banyak kehidupan nami. Amin. Ham Bapa nami na inoguri atas saya nama pasing ma goranmu. Sikong goranmu. Mahitehon na sisir hanami mananihong papon mga pagjawan hatamu. Bagas ulo. Saya roh ma harajonmu. Saya saut ma horsuh niurmu inaguri tongahon songon na inaguri atas. Kondimu na pasing marianan badnami. Ase iparguguhi hanami laho pataridakon tanda-tanda ni harajonmu. Pakon pasautpon haros siniurmu intanoon. Magite pambalosion apa pangabak na kalup pilodem. Bereham ma benami sadarion hagaluhan ari-ari. Jariham mahanami aselambiri mangida. Mananda janam boto. Napitaham doharohani haguluhan nami. Ase ihamalas hanami buwe ini selayak-layakmu. Nadog bineremu pakon nasihol beremu ope banami. Sasap hamma dosa nami
songon panasap nami bani dosa ni hasoman na mardosa dupak hanami. Ajari hama nami makaholongi hasoman nami, songon pakaholongi nguban nami. Ase nama dear bayan hanami balos nina jahat. Lang marsugil, lang mardomdom, lang marmapas nimur hanami bani hasom. Pargogoy hama hanami, ase totong mambalosi ham, jana makaholongi hasoman. Ulang hanami bubay ham hu parlajowan. Palua ham hanami humbani pangaboy. Ham Tuhan nai bata, parorot anjaha pardumu hama hanami, lahoman lembangi dosa pakon siding misibolis. Ase monang hanami mangimbang pangagoin. Ay hamdo simada harajaon, pakun hagugohon, apahasangapon sa dokah ni. Amen. Mahuria mandoding mahinta. Kita Tuhan kami kedoding haleluya nomor 1 sada sampai 2. Tangar hitama ting bani kuriata ibagas nasa mingguan. Shalom. Selamat hari Minggu buat kehadiran itu. Selamat datanglah dari Hasoman. Kabar Rope Parjolo sekali di permingguan kejaga sekali. Hari Harma, di hari besoknya kita pagi beribadah di atas hadapan Anda. Selamat melayani mah berbani dengan info. Hasil production membilang ibata. Tuhan kita ganitnya hidup. Kau karuni mata ni Tuhan. Sekarang sangat utama penting kelihatan ibadah dengan saudara. Warta jemaat masih sama tahun itu lihatlah. Nah perlu pada hari ini setelah ibadah minggu tanggal 14 April 2024, Seksi Minang mengadakan wajar untuk pembangunan gereja dengan menu pertama misop Merjani 20.000 per porsi. Nyapa dua hon duduk-duduk
10.000 per porsi, isinya 10 biji setiap porsi. Berikutnya, hari ini setelah ibadah minggu akan dilaksanakan pemberian materi kepada kelas CD oleh Minang PW Lesnaria Beredania. Berikutnya, pengurus nama Poso BKPS Harapan Indah mengajak Maganup nama Poso mengikuti kegiatan kenari. Nah, ia dongkon sedarion setelah ibadah jam 13.30. Marianan di rumah nih saudari nama Poso Robert Purba. Tempat nih begitu. Yang berikutnya pengapohon humbani keluarga Bapak Edi Tondang Boru Simarmata. Bapak Edi Tondang Inang Boru Simarmata. Adong konon kado aima di hari Selasa tanggal 10 April 2024 bertempat di gereja GKPS Harapan Indah. Jam 10 siang 30 Berikutnya PA-inan GKPS Harapan Indah akan dilaksanakan setiap Rabu tanggal 17 April 2024 jam 10 lalu Marianan di GKPS Harapan Indah. Arab urni hanami sebagai pengurus AC Andoar Mahaganup kita inang boy mandihuti PA inang. Berikutnya sermon majelis dan calon majelis GKPS Harapan Indah akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 17 April 2024. Jamnya jam 19 Marianan di GKPS Harapan Indah yang melayani Bapak Pendeta Raja Sinaga. Nah, sebagai tuan rumah untuk sermon Ka Aima Bapak Situasi Khas Simarmata. Berikutnya sermon lokal guru sekolah minggu GKPS Harapan Indah akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 18 April 2024 pukul 19 melalui media Zoom. Pembahasan khotbah tanggal 21 dan 28 April 2024. Pembicara full timer. Berikutnya, pertemuan rumah tangga akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 19 April 2024. Pertugas bani pertemuan ambilan Aima Bapak Situa Irwin Sinaga. Agenda Bapak Syamas Janelson Damani. Dodi Minang C. Priska Hutagalu. Model ibadah model C. Tuan rumah Aima keluarga Bapak Syamas Hamser Johnson Munte Minang Boru Sinaga. Berikutnya untuk doa pagi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 April 2024. Waktu di jam 5 Nomor tugas Bani 2 pagi Aima renungan Minang Sitwa Fridona Tondang. MC Minang CSY Asriani Silangit. Dua syafaat Aima Bapak Sitwa Pri Nelson Sinaga sama Bapak CST Deti Semarija. Berikutnya PA Inang Naomi Steresot Cempaka Putih akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 jam 10 WIB bertempat di GKPS. Diharapkan kepada semua ekonomi yang di GKPS Harapan Indah boleh berkoordinasi dengan Ketua Inang Harapan Indah. Pertemuan seksi Bapak GKPS Harapan Indah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 jam 15 atau jam 10 sore sampai selesai bertempat di rumah keluarga Bapak Laban Purba Minang Boru Turnip. Alamat Harapan Indah Blok XC nomor 2 Jalan Anggur 2
yang melayani bagi pertemuan Bapak Aima, Bapak Pendeta Richard Sumure. Diharapkan kepada semua anggota seksi Bapak untuk menghadirinya. Berikutnya bagi keluarga jemaat GKP Harapan Indah diinformasikan kembali untuk persembahan bulanan dapat melihat daftar pada warta jemaat di grup WA grup. Berikutnya untuk jemaat yang ingin mencicil janji iman dapat juga melihat di daftar yang tertera pada WA grup GKP Harapan Indah. Dan bagi jemaat yang belum mendaftarkan dan ingin mendaftarkan janji iman dapat menghubungi PMJ atau Panitia Pembangunan. Berikutnya, seksi nama poso Resort Cempaka Putih akan mengadakan pertemuan dengan tema Nama Poso Kudus dalam Kristus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 pukul 14.00 AKP jam 2 siang bertempat di GKPS Ansor. Ibadah Pasca Seksi Lansia Sedistrik 7 akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024. Waktu ini registrasi jam 8 WIB, ibadah dimulai pukul 9. Tempat di gedung pertemuan kompleks DPR Kalibata. Berikutnya, Kuria Padaskon selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun Bagas Nasaminggun, Aimana Parlobe, Pemudi, Dela Aprilia Purba, tanggal 8 April. Yang kedua Aiman Sepira Aurora Sitobu, tanggal 9 April. Anak Bastian Pedro Alvaro Manurung, tanggal 10 April. Bapak TST Daitin Simaringa, tanggal 13 April. Kuria Padaskon selamat ulang tahun. Kubai Nasyam ulang tahun. Kalaupun ada di sini di warta ini yang tidak tertera, Kuria tetap Padaskon selamat ulang tahun Sunai Homani yang berulang tahun pernikahan. Tuhan Ma Tongtong nama masing-masing. Kehadiran untuk sermon majelis dan calon majelis waktu tanggal 10 April boleh kita lihat di warta jemaat kita. Berikutnya untuk latihan roadshow akan diadakan hari Senin tanggal 15 April, jamnya seperti biasa. Berikutnya, anak-anak yang ikut latihan musik dimulai tanggal 17 April, jamnya ada di WA Group. Hari tanggal utama tinggi perbitun diberiakan. Pemasukan minggu kemarin Aima 10.107.000 rupiah. Pengeluaran 20.066.000 rupiah. Saldo awal minggu sebelumnya 12.878.326 rupiah. Saldo akhir minggu 2.989.326 rupiah. Laporan keuangan panitia pembangunan. Pemasukan minggu Aima 6.086.000 rupiah. Saldo minggu sebelumnya 64.569.223 rupiah. Saldo akhir 70.655.223 rupiah. Sisa pinjaman jemaat kita masih ada 760 juta rupiah. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dan rindu untuk ikut pelunasan hutang gereja,
dapat mentransfer ke rekening mandiri tertera di wakil jemaat. Dan juga bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan bulanan dapat mentransfer ke rekening BRI, Gereja Kristen Protestan Simalungun, nomor rekening tertera di wakil jemaat. Laporan keuangan seksi. Keuangan seksi Minang saldo awal Maret 1.487.500. Pemasukan 2.177.000. Pengeluaran 3.214.000 rupiah. Saldo 450.500 rupiah. Dipertugas untuk tanggal 21 April 2024, Parambilan Aima Bapak Pendeta Richard Siboro, Paragenda Aima Bapak Situa Sehat Simarmata, Dodi Aima Bapak Syamas Janerson Damanik, Tingti Aima Bapak CSD Maruli Halo, Panggalang Sada Aima Bapak Siswa Jendamanik, Panggalang 2 Aima Bapak CST Romanson Purba, Pemerhati Minang CST Jelita Purba, Pemusik nama Poso Alan Munte, Singer 1 Inang Rohmasari Purba, Singer 2 nama Poso Dela Purba, Singer 3 Inang Kiki Saragi. Model ibadah model A. Kesuksian pujian PMJ. Multimedia nama Poso Marcel Saragi, John Welly Tondang, Iskia nama Poso. Untuk hari Minggu yang melayani di sekolah minggu, kelas besar, kelas kecil, MC Aima Riris Borudamani, Firman Bang Aldo Purba. Untuk kelas besar, MC Aima Kak Mareni Saragi, Firman Tuhan Kak Ana Boru Sinaga. Duit na masuk Batai Bagas Sadarium tanggal 14 bulan 4 tahun 2024. Ijalodo persembahan bulanan bani na perlobe keluarga Saragi Boru Siagian untuk persembahan bulan Maret April 200.000. Jalodo persembahan bulanan bani keluarga Bapak Mangara Simani Huruf Minang Boru Tondang bulan April 100.000. Jalodo persembahan bulanan bani keluarga Bapak CST Detin Simaringga bulan April 100.000. Berikut ini bagal nyumur. Bagal nyumur bani seksi Bapak Aima hadiah hasil perlombaan catur olok-olok seksi Bapak. Bahatmi 250.000 pembangunan. Janji iman. Menjalodo cicilan janji iman dari keluarga Bapak Rudiwat Bayak Minang Boru Parapat 500.000. Cicilan janji iman dari keluarga Bapak Situa Ferinelson Sinaga Minang Boru Purba 250.000 rupiah. Cicilan janji iman dari keluarga Raja Leo Girsang Minang Boru Saragi 400.000 rupiah. Untuk galangan pertongguan sektor ke pusat 100.000 rupiah, ke kuria 235.000 rupiah, ke sektor 300.000 rupiah. Total galangan pertongguan sektor Aima 635.000 rupiah. Cuma duit na masuk bani Sadarion Aima 2.435.000 rupiah. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah Sadarion Aima Bapak 20 halak, Minang 27 halak, nama Poso 35 halak. ASN termasuk GSM-nya 25 halak. Suku Mahaganupan 110 orang. Terpuji ma Tuhan ta. Senari pasadahita uhurta martonggo mahita. Puji-pujian pakon terima kasih doa tertong hutahan namin hidung Bapak.
halani hidup pakon bolong ya temudo tentong naman rambut kon hanami. Magano jemaatmu di KPS Harapan Indah. Bapa, marundo subang muda tentong hanami. Mahaganupan kegiatan ni kuliamu. Nasiol di dalam konon nami Bapa. Ham matentong marpasu-pasu. Nasibuhi hakanupan ay mardalan. Ibagas na dear keturut berbani harus luhurin ni Bapa. Sunay humani, tingking parbidong nagdok itang hanami pe ibagas kadiadio ni Bapa. Marpasu-pasu matentong ham Bapa bang maganut kuliamu. Masih bertambah-tambah tentang rezeki bernami keluarga, lepas keluarga sunay humani pribadi. Masih buat tentang kami maka malasong pasu-pasu mo na daw kondes ban nami. Kami doon yung pamberan nami hubani kuliah. Kung matingting nami Bapa ibagas sa galyon. Marundos na nami hubang Bapa. Ibagas pura ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Siyokop jana si paluang namin. Amin. Mandoding mahita. Kaya utama kita, kemudian terhadap kemudian ini, jadi kita Tuhan kami, berdoa haleluya, nomor 170 ayat pada sampai 2. Demikian ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Kami menyerahkan kehidupan kami dan setiap musim kehidupan kami. Lewat nyanyian syukur kami, doa permohonan dan juga kesaksian iman kami. Bahkan sebentar lagi juga Tuhan lewat kuasa firman. Kami berseru berserah kepadamu. Tuhan boleh hadir menguasai hati pikiran kami sehingga kami benar-benar di dalam penyerahan yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Inang.
dan juga kepada anak-anak kami, nama Puso dan seorang minggu yang ada dalam ibadah ini. Hari ini dalam Minggu Misericordias Domini, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai dengan 9. Terlihat ya Bapak Inang? Kita membaca secara responsoria. Saya membacakan ayat 1, Bapak Inang, anak-anak kami nama Poso, ayat 2, demikian sampai dengan ayat yang ke-9. Judulnya, Doa di Malam Hari. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini, Bapak Inang. Kami undang Bapak Inang untuk semua boleh bangkit berdiri. Bang Alan, silakan. Haleluya 458 boleh. Di multimedia 458 ayat 1. Baiganupan sejalanan. Bapak Inang jemaat yang terkasih dan juga anak-anak kami. Kenapa harus ya, anak
Bapak Ina, ternyata pengalaman iman, perjumpaan khusus antara pemazmur dengan Tuhan Allahnya itu membawa penguatan kepada kita. Dan ketika pemazmur mengalami banyak persoalan, dia tidak lari ke dia tidak berseru kepada dunia, dia tidak mengandalkan pikirannya, dia tidak mempercayakan hidupnya kepada persoalan, tapi dia datang berseru kepada Yesus yang menjadi cahaya kehidupan. Mungkin Bapak Ibu, hidup kita hari ini, mungkin di waktu-waktu yang lalu, kita berada di dalam kegelapan. Tentunya mari kita belajar dari pengalaman kita. Berserulah kepada Sang Terang, berserulah kepada cahaya Tuhan, yaitu Yesus. Amin Bapak Ina. Kita haganupan hinarkan itu Anta. Cahaya atau terang itu sangatlah penting dalam kehidupan kita Bapak Ina. Nggak tahu bagaimana yang akan bisa kita alami ketika cahaya itu tidak ada. Kalau semuanya dalam keadaan gelap, mungkin kita tidak akan mengalami kekacauan. Mungkin kita tidak melihat. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan kita. Bagaimana kita beraktivitas, menjalani kehidupan ini. Yang pasti semuanya adalah gelap. Langadong hasilnya. Tidak ada kepuasan juga tidak ada. Tidak ada semangat. Yang ada hanya kehampaan. Itulah yang akan dialami ketika cahaya itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Jadi cahaya itu adalah sumber terang, dan dengan cahaya itu maka kegelapan akan lenyap. Seandainya lilin yang redup-redup diletakkan dalam ruangan yang gelap, lilin tersebut cahayanya akan menguasai kegelapan yang ada. Jadi kegelapan itu bisa dia kalah, bisa dia redupkan, sehingga cahaya yang akan terpancar di sana. Walaupun cahaya itu kecil, tapi kegelapan tidak bisa menguasainya, tidak bisa menutupnya. Dan di dalam kegelapan itu, cahaya akan selalu bersinar terang. Dan yang menghasilkan terang itu adalah sesuatu yang membuat kita bersukacita. Kita dapat melihat dengan terang, jelas. Kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik, dengan sukacita. Dan hati kita juga bisa bergembira. Bahkan karena itulah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Sekarang Bapak Inang, mari kita renungkan di dalam hati kita. Siapakah sesungguhnya cahaya terang itu? Ialah Yesus yang sudah kita rayakan beberapa minggu yang lalu. Dia yang telah bangkit, yang telah mengeluarkan kita dari kuasa kegelapan. Dia yang telah memenangkan kita dari kuasa dosa dan maut. Tentu itu adalah karena kasih setia Tuhan. Holong ni Tuhan. Hidup ni uhur ni bata na manggopihit. Itu hari ini yang ditegaskan kepada kita lewat Minggu Misericordias Domini. Kasih setia Tuhan memenuhi bumi ini. Maka hari ini Bapak Inang, kasih setia Tuhanlah yang memenuhi hati kita. Kasih setia Tuhanlah yang memenuhi keluarga kita. Kasih setia Tuhan yang memenuhi setiap harapan kita. Bapak Ibu, anak-anak kami nama Poso yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah yang telah menunjukkan dan memperlihatkan kuasa pemeliharaannya, ialah yang menyinari kita. Ialah yang melingkupi kita. Dialah yang menyempurnakan kehidupan kita. Bahkan memenuhi segala kebutuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita semua punya latar belakang
kehidupan yang mungkin ada kepahitan, ada kekecewaan, ada kemarahan. Tapi hari ini Bapak Inang, kuasa pemeliharaan Tuhan itu nyata. Lewat misericordias Domini yang diberikan kepada kita. Maka mari kita hari ini jangan mau dikuasai oleh persoalan hidup. Jangan mau dikuasai oleh pergumulan hidup. Tapi mari dikuasai oleh terang, kasih, kemuliaan daripada Tuhan kita. Dan melalui khotbah ini, mari kita merenungkan betapa Tuhan itu setia di dalam kasih-Nya. Dan mendengarkan apa yang kita doakan. Itu sebenarnya yang kita lihat dalam Mazmur pasal 4 tadi. Di mana di sana dikatakan tentang pengakuan, pengalaman seorang pemazmur sebagai pribadi yang beriman kepada Tuhan. Walaupun dia seorang pribadi yang beriman, tetapi dia tidak terlepas dengan persoalan hidup, dengan masalah dan pergumulan hidupnya. Artinya Bapak Inang, semua kita tentu mengalami proses pergumulan, bahkan penderitaan hidup. Dan itu juga sudah tertulis dalam Alkitab. Kalau kita baca itu dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ai sitaronon dorupe nima i dunia on, tapi tenger mauhur nima, doba uhutaluhon dunia on. Luar biasa Bapak ini. Misericordias Domini. Kasih setia Allah yang melayakkan kita. Karena Tuhan Allah telah mengalahkan semua pergumulan persoalan hidup kita. Yang artinya Bapak Inang, bahwa siapapun dan apapun status kita di dunia ini, tentu lang terlepas humbani pergumulan persoalan hidup. Tapi percaya, Tuhan yang menyinari kita. Tuhan na batana manondangi kita. Marhitay bohini. Sehingga persoalan ay, boy, ilewati. Mampu kita melaluinya. Daud bergumul juga di sini Bapak Inang, bahwa banyak sekali pergumulan yang dia alami. Tidak hanya dari orang lain Bapak Inang. Kalau dari orang lain bisa saja dia mencari solusi, berdiam di rumah, berdoa. Tetapi pergumulan yang luar biasa yang dia alami adalah dari anaknya sendiri. Bagaimana Bapak Inang? Seandainya seorang anak melawan orang tua. Bagaimana perasaan daripada orang tua? Tentu bukan saja terluka, hancur. Demikianlah perasaan Daud. Oleh karena pemberontakan anaknya Absalom, yang bagi Daud, Absalom adalah anak panah, yang dia harapkan untuk melawan para musuh. Tetapi justru berbalik melawan dirinya sendiri. Tetapi Bapak Inang, Daud tidak begitu saja dia bertindak secara destruktif. Artinya tidak gegabah juga, tidak buru-buru juga, tidak emosi juga. Tetapi dia datang, dia pergi bersama seisi rumahnya, meninggalkan rumahnya dari Yerusalem untuk menyelamatkan diri mereka daripada mauntene. Dia sudah tidak mampu lagi mengendalikan anaknya, tidak mampu lagi mengatasi persoalannya. Daripada lebih parah, dia ambil kesimpulan, dia pergi dengan seisi rumahnya, bahkan juga pegawai-pegawainya pergi ke Yerusalem untuk menyelamatkan diri mereka, untuk mencari ketenangan, untuk mencari keteduhan hati. Jadi dia bukan lari kemana-mana, bukan kepada orang-orang pintar, tidak. Tetapi dia pergi kepada Tuhannya. Dia menyerahkan seluruh persoalannya kepada Tuhannya. Dia menceritakan di dalam doanya. Karena dengan cara demikianlah dia dapat tenang. Anggolang Bapak Inang,
Sanggah modom borngin-borngin lang tarpodom pon sido. Iya. Bulisah maturus. Nggak ada ketenangan di dalam hidupnya. Tetapi karena dia pergi kepada Tuhan Allah, maka dikatakan tadi ketika malam aku bisa dengan nyenyak tidur. Tarpodom maaw, agepe bue persoalanku. Tarpodom maaw, agepe bue musuhku. Karena aku datang berseru kepada Tuhanku. Luar biasa Bapak Inang. Nahadohita tene, bagaimana kita menghadapi persoalan hidup ini? Apakah kita mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kekuatan kita, atau bagaimana Bapak Inang? Tapi melalui khotbah ini, Daud memilih untuk datang mengadu kepada Tuhan, menyampaikan isi hatinya, dan mengeluhkan keluhannya kepada Tuhan, dan dia menemukan ketenangan, sehingga dia bisa tidur dengan nyaman. Jadi pemazmur di sini Bapak Inang, menyaksikan kepada kita, bahwa pergumulan yang dia alami itu, dia bisa merasakan betapa kasih Tuhan itu ada. Jadi dia tidak menjadi orang yang berputus asa. Dia tidak menjadi orang yang pesimis, yang tawar hati. Anggo hita kan rado sonai, otiklah persoalan mendelema. Apalagi nangon kan, mitor mutung ma. Mitor ura-ura ma margoni. Betul na siya margoni kan? Mardandi. Margodo. Atau bersungut-sungut lah juga. Iya. Sering sekali itu terjadi. Tetapi mari Bapak Inang, dengan firman Tuhan hari ini, dalam minggu misericordias ini, dengan kesaksian pemazmur, kenapa dia bisa merasakan kehadiran Tuhan, kasih setia Tuhan, sementara dia menghadapi gejolak, menghadapi pergumulan yang luar biasa beratnya. Karena memang dia melihat sinar terang itulah yang memampukan dia menghadapi semua itu. Karena memang dia punya komunikasi yang baik dengan Tuhannya. Ay masilang pala songon naman dele hita Bapak Inang. Anggo na itanohon memang sonon ma. Do majelas mo kanay. Johannes 10 ayat 33. Ay si taronon do rupay ni maitanohon. Enggak ada yang terlepas dari pergumulan. Ini firman Tuhan mengatakan, Yohanes 16 ayat 33, lang kata-kata semataon. Tapi memang kenyataan. Bagi seorang Kristen pengikut Yesus, dunia adalah penderitaan. Tetapi satu hal yang memotivasi kita, sehingga kita tidak mundur dari iman kita kepada Yesus. Yakin, percayalah, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Artinya Tuhan tidak membiarkan kita menjalani kehidupan yang penuh pergumulan ini tanpa kehadiran. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu bermisericordias domini kepada kita. Halanya Bapak Inang kita hadapan, pemazmur ini mengajak kita supaya justru dalam setiap pergumulan kita, mari kita mengundang Tuhan. Aku doa di malam hari. Malam hari itu kan Bapak Inang, waktunya sudah berserah penuh kepada Tuhan. Enggak ada lagi di sana aktivitas. Tetapi semua merenungkan aktivitas dalam seharian, merenungkan perbuatan Tuhan, merenungkan kasih setia Tuhan. Maka memang ketika kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, totalitas kehidupan kita serahkan kepada. Saya sudah mau beraktivitas Tuhan. Saya sudah menjalani hidup hari ini. Mari Tuhan berkati. Mari Tuhan berkenan akan semua yang saya lakukan. Lalu bisalah. Boy marenges mo domda, anggo do mamarondos. Coba ngolape marondos Bapak Inang. Lalap mana ibagas pikiran nun kan. Masih sunay. Ayah hado na murang. Kenapa harus terjadi seperti itu? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dalam pikiran kita. Tetapi orang yang sudah berserah penuh, apapun yang sudah dilalui, biarlah itu berlalu dengan
penyertaan Tuhan kepada kita. Artinya kita tidak takut lagi. Kita tidak ragu lagi. Kita tidak tawar hati lagi. Kita tidak ragu lagi akan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Jadi memang tongondo bahwa ketika ada persoalan Bapak Inang, rasa-rasanya hidup ini begitu pahit sekali ya. Porisi panganon matin manispe, anggo ialami hita ma kehidupan na ya sangat-sangat berat. Rado mapahit haganupan na manisay. Sungon hata ni duding ni Jonelia Manaykan. Kopi susu pe migar madayin ini kan. Ya. Karena memang tidak sesuai lagi dengan perasaannya. Demikian juga kita ketika kita mengalami banyak persoalan hidup, banyak permasalahan, sehingga itu membuat kita semakin kecut. Dan ketika kita jauh dari Tuhan Bapak Inang, itu justru membuat hubungan kita rusak. Itu justru membuat hubungan kita kacau. Tidak ada lagi penyemangat hidup. Halanya kita ganupan, pemazmur juga menyaksikan kepada kita bahwa zaman sekarang ini kita akan mendapatkan jawaban-jawaban doa kita. Aulang ko boto, ang godong dape hitahun makatahon, bahat dape tonggo na lang ibalo si Tuhan. Masih banyak doa saya, masih banyak harapan saya yang belum Tuhan jawab. Atap dasdong sonay, pikiran ta sonarion Bapak ini. Kita haganupan. Tidak ada sebenarnya doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Yang ada hanya kita tidak mampu menerima kenyataan. Karena apa? Karena menurut kita, ketika kita memakan cabai, langsung hasilnya pedas. Ketika kita minta ini, Tuhan langsung kasih. Padahal Tuhan masih menunggu bagaimana respon kita mengharapkan kuasa dan kemampuannya menjawab doa kita. Jadi doa kita Bapak Inang, doa nasiam nama poso, doa anak-anak remaja, semuanya itu terjawab. Hanya tidak saat ini. Mungkin besok lusa. Mungkin juga tahun depan, 10 tahun ke depan. Bahkan dah sudah dipahut putat ini. Kalau andaikan pun doa itu tidak terjawab menurut kita Bapak Inang, itu harus membuat kita introspeksi diri. Kenapa? Mungkin kita belum seperti Mazmur ini. Kita belum merasakan misericordias Domini. Kita belum berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi hari ini Daud menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kita bahwa ketika Tuhan telah mendengar doa-doanya di masa lalu, maka sekarang juga Bapak Inang, Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Jadi jangan ragukan. Kalau Tuhan sudah menjawab doa-doa kita yang lalu, Tuhan juga menjawab doa kita saat ini. Tuhan juga akan menjawab doa kita nanti. Persoalannya, benar-benarkah kita sudah berserah kepada Tuhan? Benar-benarkah kita sudah merasakan Tuhan itu menyinari kehidupan kita dengan penuh kasih setianya? Ini yang perlu kita renungkan. Maka supaya Tuhan itu menyinari kehidupan kita dengan penuh kasih, mari buatlah kehidupan kita ini Bapak Inang menjadi kehidupan yang penuh dengan berkat. Menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat di slide berikutnya Bapak Inang. Boleh? Iya. Kalau Tuhan Yesus sudah menyinari kehidupan kita Bapak Inang, menyinari dengan kasih setianya, maka seperti pemazmur di sini, wajah Tuhan itu adalah menggambarkan kehidupan dan berkat dan pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya. Jadi kalau Tuhan itu menyinarkan wajahnya, menyinarkan kemuliaannya, itu pertanda bahwa Tuhan itu masih memberikan kehidupan dan berkat pemeliharaan kepada umatnya. Jadi pemahaman ini lahir dalam tradisi umat Israel, di mana pada saat iman mereka mengakui atau mengimani
bahwa Tuhan itu memberkati Israel, maka seperti doa penutup kita nanti, ada doa berkat. Mereka menerima, mereka juga mengakui, mengimani, mereka juga bersukacita dengan kalimat Tuhan yang mengatakan, Tuhan menyinari wajahnya kepadamu. Tuhan memberkati engkau dengan wajahnya. Itu nanti dan setiap minggu kita terima. Karena kita sudah di dalam kasih setianya. Wajah Tuhan itu adalah sumber kehidupan orang beriman. Jadi kalau wajah Tuhan itu bersinar Bapak Inang, menyinari umatnya, itu berarti Tuhan berkenan pada umatnya. Mari kita renungkan apakah wajah Tuhan itu masih bersinar kepada kita. Apakah wajah Tuhan itu masih menyinari kita? Kalau wajah Tuhan itu menyinari kita Bapak Inang, Dia ada dan hadir di tengah-tengah kita. Nggak ada yang bisa menghalangi kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Age pesona hanok kanai parut tolonai. Maka persoalannya kepada siapa kita mengadu-adu Bapak Inang? Tadi dalam teks kita ini, pemasuh mengatakan, dia bisa nyaman ketika dia datang kepada Tuhan. Sekarang Bapak Inang, bilangi hamlo, Be. Berapa banyak pergumulanmu? Berapa banyak persoalan hidupmu? Atau berapa lama engkau menderita? Berapa lama engkau menahan derita dalam hidupmu? Adakah kita datang kepada Tuhan? Adakah kita menyampaikannya kepada Tuhan? Saya terkesan dengan seorang putri yang baru meninggal, Melita Borusida Butar. Dia banyak punya kesaksian tentang pengalaman imannya. Bagaimana dia bergumul ketika dia ditinggalkan oleh saudara kembarnya Melisa tahun 2020 yang lalu. Dan dia juga sudah meninggal. Tetapi kesaksian semasa hidupnya banyak memberkati orang-orang Bapak ini. Tentu bagaimana kita bisa belajar seperti dia. Tentu adalah kita harus sampaikan kepada Tuhan. Curahkan kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Seberat apapun persoalan kita. Jangan datang kepada manusia. Kalau datang kepada manusia, yang ada hanya kekecewaan Bapak Inang. Tetapi kepada Tuhan, yang ada adalah kenyamanan, ketenangan. Ada yang tahu Bapak Inang lagunya? Sampaikan kepada Yesus. Boleh singet? Alan? Ada sebuah lagu, saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli. Mari Bapak Inang, boleh kita bangkit berdiri ya. Rasakan dulu bagaimana hadirat Tuhan, kasih setia Tuhan ketika kita bergumul, ketika kita menghadapi persoalan hidup. Mari tanya diri kita, siapa dan kemana kita menyampaikan keluh kesah kita, pergumulan kita. Sampaikan kepada Yesus saat dunia kecewakan. Sampaikan kepada Yesus. Silakan Bang Alan. Dia kecewakan karena rasa dia peduli, dia menyakitkan. Dia sekarang
Ada Yesus di hatimu yang mengerti dan kita ulang permainannya. Dunia kecewakan karena ada satu dunia kecewakan karena dunia Terima kasih Bapak Inang, silakan duduk kembali. Nah Bapak Inang, jemaat yang terkasih, khususnya Nasiam anak-anak kami nama Poso. Tentu di zaman kalian sekarang ini, banyak hal yang menjadi pergumulan kalian. Kalian pasti bergumul, memikirkan masa depan kalian. Memikirkan pekerjaan kalian. Memikirkan perkuliahan kalian. Dengan lagu tadi, mungkin kita tidak seperti yang menyanyikannya ya. Tapi paling tidak Bapak Inang, anak-anak kami, ada motivasi yang sangat dalam diri kita. Ketika nyanyian itu kita nyanyikan. Kita terpancing untuk datang kepada Yesus. Menyampaikan kepada Yesus apapun yang menjadi persoalan hidup kita. Sehingga Misericordias Domini itu akan membuka hati kita untuk semakin bersuka cita. Kasih setia Tuhan itu akan membuka mata iman percaya kita. Bahwa dialah penolong yang setia. Dia selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita. Ketika dunia meninggalkan, saudara-saudara meninggalkan, melupakan kita, dia ada untuk kita. Maka Bapak Inang, andalkan dia di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan? Sebagai tempat mencurahkan isi hati kita. Bahkan ketika kita nyaris putus asa, nyaris tidak berdaya, nyaris sudah meragukan kuasa Tuhan. Bagaimana kita tidak nyaris putus asa Bapak Inang? Kalau harapan-harapan kita yang kita sudah pandang itu mendekat, tetapi kenyataannya tidak. Hari ini Bapak Inang, Misericordias Domini menguatkan kita. Kasih setia Allah akan senantiasa memenuhi setiap kehidupan kita. Maka Bapak Inang, jemaat yang terkasih, mari kita lihat di sini, pemazmur semakin memantapkan langkahnya di dalam pergumulannya. Yaitu dengan selalu berdoa, memohon belas kasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Maka ingatlah Bapak Inang, jika Tuhan menjawab doa-doa kita di waktu yang lalu, Tuhan juga akan menjawab doa-doa kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Kita percaya itu Bapak Inang. Guncangan kehidupan yang kita alami, yang membuat kita mungkin marah, mungkin kita menjadi sedih, kecewa. Ambillah waktu tenang. Ambillah waktu teduh. Sekalipun persoalan itu sebesar Goliat,
sebesar Goliat ya. Tapi Tuhan punya banyak cara. Daud bisa mengalahkannya. Hanya dengan ketapel saja. Goliat bisa rebah. Itu karena kuasa Tuhan. Itu karena misericordias Domini Bapak Ibu. Lalu yang kedua Bapak Ibu, jangan pelihara kemarahan berlama-lama di dalam hatimu. Jangan pelihara kebencian berlama-lama di dalam hatimu. Itu akan membuat hatimu rusak. Itu akan membuat kita semakin hancur. Itu akan membuat kita semakin jauh dan semakin kehilangan waktu untuk melihat sukacita daripada Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, carilah Tuhan di dalam setiap langkah. Jangan lupakan. Mari lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, maka hidupmu akan berkah. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini dalam Minggu Misericordias Domini yang mengingatkan kami, menyegarkan kami, menguatkan kami di dalam setiap langkah, di dalam setiap pergumulan yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Begitu besarnya kasih setiamu kepada kami, sehingga kami tidak kecewa, tidak berputus asa, sekalipun persoalan hidup kami menghimpit setiap saat. Tetapi kami percaya, kami punya Tuhan yang luar biasa. Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami, tuntun kami untuk selalu datang kepadamu, untuk selalu berseru kepadamu, untuk selalu menyerahkan kehidupan kami kepadamu, supaya kami Tuhan benar-benar merasakan kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, Bapak Inang, nama Poso, anak-anak kami, remaja, nama sekolah minggu, yang hadir, yang beribadah pada saat ini, yang juga yang tidak dapat hadir di gereja ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati jemaat-Mu ini, Engkau memberkati kesehatan mereka, memberkati cita-cita harapan mereka, memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka, supaya setiap hari jemaat-Mu ini semakin bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat orang-orang terkasih kami yang mungkin di dalam bergumul berat karena duka, karena sakit penyakit, atau karena apapun Bapak yang menjadikan mereka kecut dan tawar hati, yang menjadikan mereka jauh daripada-Mu. Mari Tuhan lewat firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan kepada kami, biar Engkau juga mengirimkan misericordias Domini kepada mereka, supaya mereka melihat kasih setia Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Kami juga tetap berdoa buat anak-anak kami Tuhan yang jauh daripada kami, yang bersekolah, berkuliah, mencari pekerjaan, bahkan juga mencari pasangan hidup. Anak-anak kami yang dekat dari orang tua, yang berada di kota ini, yang belum sekolah, yang sudah sekolah. Mari Tuhan Yesus Engkau rangkul mereka Bapa dengan cinta kasih-Mu yang sejati, supaya anak-anak kami semakin bersinar di dalam Tuhan. Mereka semakin melihat kemuliaan sinar kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa khususnya buat Andreas Munte dan juga Cire Simanik. Kami percayakan kehidupan mereka di dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ampuni kami akan segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami layak berterima kasih, bersyukur. Dan juga kami berdoa Tuhan khususnya buat keluarga Bapak Wakil Komentar Jemaat Bidang Sintua Benjamin yang sedang dalam keadaan duka. Tuhan, Engkau boleh hadir, Engkau boleh merangkul mereka Bapak, supaya mereka semakin kuat, supaya mereka juga terhibur. Dan apapun yang akan mereka rencanakan, biarlah itu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Paima ipatubo kita galaganta pangar kita ma kata ninay bata nagabi unjolan bata lah manggala
Aima na tarsurat bani Heber 10 ayat 10. Mambahin na madeyar apa namar si bere-bere ulang mahalupahon na siyam ay galangan na sonaydo iharusukon na ibata. Sonari ondos pon hitama galangan ita. Engkau Tuhan kekuatan, Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Aku sendiri hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Martonggo mahita mangondoskan galangan ta hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, pardear layak janah na unja huban nami. Terima kasih maha tahonon nami hubamu, halani tongtong do ipasu-pasuham golub nami. Doma ihasumani ham hanami, jana ipasu-pasuham horja nami dasubani sadarion. Sonari ibagas malas ni uhur, rodohan nami mangondoskon buani horja na do pinasu pasumuin. Gabi galangan terima kasih, pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe sa jalo hamma galangan nami on. Bahin hasang apon ni boranmu, jana mambahin lambin marhataridahan harajaunmu di dunia.
Ibagas koran anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo nami on. Amin. Bamu o Tuhan manumbah au. Lahoma nasyam, janah totap manasyam. Ulang mubah-ubah. Ajahalam bin surung ma ibagas torjani Tuhan ini. Ay ibotoh nasyam, sedo nasoya, halo jauh nasyam, ibagas Tuhan ini. Jalo hitama pasu-pasu, kumbani Tuhan naibata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan naibata mahita. Isondangkon Tuhan na ibatama buhi di bubata. Janah mai dok mauhur ni mangidahita. Idopakon Tuhan na ibatama buhi di bubata. Janah ipaso rap madameni ubani tondui tabe. Amen. Kundul ma Korea. Oras semua wata ganupan. Selamat hari Minggu ma. Video nami Sekretaris Jemaat Pako Panitia Pembangunan Hulu Bilubita. Panitia Pembangunan Ketua Sekretaris Bendara. Ya, Dear, terima kasih batah ganupan. Mungkin informasi na perlu hubatah ganupan domu hubani perkembangan ni Kuriata tene. Malah suhurta bani sermon hanamin na Rabu na lewat marsa pengurus sekolah minggu. Alani dah kita pertumbuhan ni Kuriata, terpuji Tuhan begitu sangat baik. Artinya malas urta haganupan ang guboy setiap hari Minggu pol pangkuton. Dom hubani pertumbuhan yung bata secara jumlah jana sangga ibadah sekolah minggu panasam masih dia ini. Jadi oni pada bata ganupan dom hujai memang adong do tasni pembangunan tak. Jadi rumah merbual-bualian nami akhir Aprilon bayar kita ma 20 juta. Jadi duitnya baru ada 70 juta. Nah do menghujai rembuk nami PMJ pakon pembangunan hari Minggu na lahoro baik kita memanggalang. Saya dia natuk gogota asam itu ribu kita nyombata pe sodak mar sekolah minggu. Jadi lang panas besi dia lagi anggo laporan ni ketua sekolah minggu halani orang tua pe dong ngomajai nyombata pe panas mau ngomajai. Jadi sada malas nyuhur buah kita ibagas tonggo hari Minggu baik kita panggalangan domujon langsung hari ulang mitor biar kita tapi haganu panai ase tonggo kita ase hari Minggu on
Boy ibu kita atap na sedia PI gabi malas tong urnin yung bata ibagas parsekolah mingguan. Ay ma tuga-tuga hubata haganupan jana bani haganupan horja na jenges ikuriaton iparskan namin mahoma terima kasih ase lambin diar persekutuan ta mulai sa derondas sulo binarion. Jadi sonay ma tuga-tuga hubata terima kasih ma anggo wapeng ta sonari ihuta do. Halani berita duka cita ni si dia. Jana dumma itonggo kita nokan. Jadi anggo bendarata sedang tugas di luar kota. Jadi tonggo kita gadupan boy mardalan di bagas na dia. Terima kasih baninang bipo. Sonayo magi si partugas sa ganupan. Ase ilobe mana siam ase marsi salaman ita. Thank you.